Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa SMK? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi IPA terapan untuk kompetensi dasar 3.1, yaitu terkait dengan besaran fisika, di mana nantinya besaran fisika dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Adapun definisi dari besaran fisika itu adalah besaran yang didapatkan dari pengukuran. Jadi besaran fisika ini adalah besaran yang dia didapatkan di mana objeknya itu dapat diukur. Seperti contohnya adalah panjang, massa, dan waktu. Ketiganya merupakan contoh di mana ketiganya dapat diukur. Terdapat dua macam besaran fisika. Yang pertama adalah besaran pokok atau basic quantity, dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu terkait dengan apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Yang pertama kita akan bahas adalah besaran pokok terlebih dahulu. Apa itu besaran pokok? Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para ahli. Jadi para ahli-ahli fisika itu bersepakat bahwasanya ada besaran yang dia ditentukan, ya, itu oleh kesepakatan para ahli, di mana besaran tersebut masih dapat diderivatkan atau masih dapat diturunkan. Itu disebut sebagai besaran pokok. Apa saja contoh dari besaran pokok? Ini contoh dari besaran pokok itu sendiri. Dalam standar internasional atau SI, di situ terdapat 7 contoh dari besaran pokok. Yang pertama itu adalah panjang, ya, di mana satuannya adalah meter, simbolnya adalah M kecil. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram, simbolnya Kg kecil. Kemudian waktu, namanya adalah second, nama satuannya adalah second, simbolnya S kecil. Kemudian arus listrik, nama satuan adalah ampere, sedangkan simbol absa. Kemudian temperatur, namanya adalah Kelvin, simbolnya K besar. Kemudian jumlah zat atau nama satuannya adalah mol, simbolnya mol. Kemudian intensitas cahaya, nama satuannya adalah kandela. Kemudian simbolnya adalah CD. Ini adalah contoh dari besaran pokok. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini didapatkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan dapat kita lihat dalam satuan internasional, yaitu ada luas meter persegi, simbolnya adalah meter pangkat 2. Kemudian volume, kemudian kecepatan, kemudian percepatan, densitas, gaya, tekanan, energi atau kerja, dan tegangan listrik. Ini adalah contoh dari besaran turunan dalam satuan standar internasional. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian mengetahui terkait dengan satuan-satuan dalam standar internasional, baik itu besaran pokok dengan besaran turunan, coba di sini ada soal, ya. Di situ soalnya adalah kalian harus mengetahui satuan dari perhitungan besaran pokok. Jadi di sini yang pertama ini adalah terkait dengan berat, ya, atau massa, di mana perlu diketahui
kalau dalam satuan tadi adalah kilogram, berat itu adalah kilogram, ternyata derivatnya itu masih banyak ya. Jadi kilogram itu adalah satuan dalam standar internasional. Nantinya 1 kilogram itu berapa ons, kemudian berapa gram. Jadi nanti Bapak minta untuk coba menganalisis soal ini, kemudian kalian cari jawaban dari nomor 1 ini ya. Jadi kalau Bapak kasih clue, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons ya. 1 kilogram itu adalah 10 ons. Kemudian yang selanjutnya adalah 1 kilogram itu terdiri dari 1000 gram ya. Jadi 1000 gram. Sedangkan 1 ons itu terdiri dari 100 gram. Coba kalian hitung berapa jumlah buah yang dibeli Anggun dalam satuan gram. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan jarak. Kalau dia terkait dengan jarak dan waktu, jarak itu tadi ya, yaitu meter, sedangkan waktu adalah apa tadi waktu? Menit ya. Dani menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan jarak 15 km selama 45 menit. Kemudian dari kota B, Dani melanjutkan perjalanan ke kota C dengan jarak 5.000 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan Dani untuk sampai dari kota B ke kota C? Dari kota B ke kota C. Ya, silahkan nanti diamati lagi. Bapak kasih tahu clue-nya, di mana 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Jadi kalau di sini 15 kilometer dilalui selama 45 menit, jika jarak dari kota B ke kota C itu dengan jarak 5000 meter, berapa menit waktu yang dibutuhkan Dani untuk sampai ke kota C? Oke, itu adalah pertanyaan. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan pertemuan Zoom tatap muka. Jadi dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini soal ini merupakan tugas, silahkan dikerjakan di buku ya. Kemudian ada tugas satu lagi, yaitu Pak minta kalian di sini Pak minta di sini ada mencari informasi dari internet tentang macam-macam alat ukur, kemudian menuliskannya di buku catatan IPA yang berisikan nama alat ukur, gambar dan fungsi alat ukur yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini bersamaan dengan yang tadi, bersamaan dengan dua soal tadi, silahkan kalian nanti mencari macam-macam alat ukur, contohnya penggaris. Nah, kalian nanti Bapak minta untuk menuliskan nama alat ukurnya, contohnya penggaris, gambarnya seperti apa, dan fungsi alat ukur tersebut untuk apa. Jadi silahkan kalian cari 10 alat ukur yang kalian ketahui, kalian tulis namanya, kemudian kalian cari gambarnya, boleh digambar manual boleh di print boleh, letakkan di buku, kemudian cari fungsinya. Apa fungsi dari alat ukur yang kalian temukan di internet tersebut. Oke. Demikianlah anak-anak sekalian untuk pertemuan kita di pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas-tugas yang Bapak berikan. Semoga dapat diselesaikan tepat pada waktunya, yaitu minggu depan. Baiklah Bapak Iri, pertemuan kita hari ini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.